Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun. Perkenalkan, saya Samsun CMS sebagai tim dosen dari mata kuliah Komunikasi Risiko dan Krisis pada program studi Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran. Mata kuliah ini bertujuan untuk memberikan pemahaman teoritis dan juga praktis tentang kajian komunikasi dalam menangani isu, peristiwa, situasi krisis, dan juga darurat ya yang menerpa publik. Kemudian juga eh, tujuannya menekankan pada aspek pesan ya yang berhubungan dengan keselamatan begitu. Mata kuliah ini hadir agar mahasiswa memiliki pemahaman teoritis dan memiliki kemampuan praktis dalam level lanjutan dari mata kuliah komunikasi kesehatan pada semester sebelumnya yang telah didapat. Kemudian mata kuliah ini juga mempelajari tentang konsep awal, perbedaan komunikasi risiko, komunikasi krisis, dan emergency issue terkait dengan psychology of crisis dan perception. Analisis pesan dan halayak dalam konteks komunikasi krisis dan risiko eh, diharapkan um, anak-anak didik kami memiliki kemampuan sebagai juru bicara dalam sebuah krisis dan penggunaan media dalam komunikasi krisis dan risiko, termasuk juga pengembangan perencanaan komunikasi krisis serta komunikasi risiko dalam level organisasi, pemerintahan, dan stakeholder terkait untuk menangani situasi krisis dan darurat. Pada pertemuan ini kami ambil salah satu tema yaitu analisis krisis dan darurat di sebuah lingkungan masyarakat ya dalam hal ini Kabupaten Pangandaran. Baik, selamat pagi menuju siang ya teman-teman, anak-anakku, mahasiswa mata kuliah Komunikasi Resiko dan Krisis program studi Ilmu Komunikasi Kampus Pangandaran. Mudah-mudahan hari ini teman-teman sehat selalu ya, dan rencananya tanggal 18 ini kita ke Nangor sebagian ya, dampingi adik-adik ya. Ya, Surya ya, hari Rabu ya kalau nggak salah ya, 18 itu. Baik, mudah-mudahan nanti kita bisa jumpa di Jatinangor untuk yang mendampingi. Baik teman-teman, hari ini kita akan diskusi terkait dengan progres dari rencana tugas yang kaitannya juga pengayaan kapasitas untuk teman-teman yang sudah mendapatkan mata kuliah atau materi komunikasi risiko dan krisis. Dan kita penugasan ini berkelompok, kemudian juga dikontekstualisasi dengan eh, realitas yang ada di daerah di mana kita ada hari ini ya, di kampus Pangandaran. Jadi teman-teman mudah-mudahan nanti bisa juga mengkomunikasikan kepada saya terkait dengan apa yang menjadi pembagian tema besar dari tugas kelompok. Tetapi sebelum teman-teman menyampaikan atau melaporkan, saya akan ulas dulu sedikit eh, terkait dengan materi yang menjadi tugas dari kelompok Anda ya. Baik, nanti Kartika ini jadi nanti saya serahkan ya. Jadi ini sudah cukup matang. Baik, teman-teman, seperti yang minggu lalu saya sampaikan bahwa tugas kita ya per kelompok ini sebenarnya bukan tugas tapi melatih ya, meningkatkan kapasitas teman-teman dalam analisis. Jadi masing-masing kelompok jangan lupa kemarin itu ada kelompok budaya dua kelompok ya, kelompok kesehatan dua kelompok, kelompok sosial dua kelompok, kelompok lingkungan dua kelompok. Nah, eh, kemudian yang ingin saya ingatkan bahwa nih ketika kelompok bencana misalnya ya, yang jangan lupa adalah seperti yang Pak Oto Sumarwoto sampaikan tentang bagaimana hubungan manusia dengan lingkungan. Jadi Kartika nanti teman-temannya Kartika bagian lingkungan bukan?
Bagian kesehatan, Bapak. Oh, kesehatan nih, oke. Yang bagian lingkungan nanti lihat ya. Jadi, eee, kita bisa melihat diawali dari pandangan manusianya, pandangan masyarakat Pangandaran. Kan kita bingkainya adalah baik budaya, lingkungan, sosial, maupun kesehatan itu dilihat daerah, kawasan, termasuk tadi Pangandaran, yang menjadi basis pengembangan pariwisata begitu ya. Jadi melihat bagaimana bencana yang terdampak pada budaya, pada lingkungan, pada kesehatan, termasuk juga pada sosial itu ya. Eh, Nah, jadi nanti teman-teman melihat misalnya yang bagian lingkungan nih dua kelompok, pastikan dulu misalnya bagaimana ada nggak pergeseran hubungan manusia Pangandaran dengan lingkungannya. Oh, ternyata mereka sekarang sudah pandangannya bahwa lingkungan dianggap sebagai sumber daya alam saja. Artinya eh, alam itu sebagai benda saja, misalnya. Nah, dan tanda-tanda itu kan bisa dilihat nanti ya. Atau misalnya 50-50, ternyata masyarakat Pangandaran masih menganggap lingkungan sebagai sesama makhluk ya, bahwa lingkungan adalah sama-sama bertugas di dunia ini ya, seperti kita manusia. Itu juga akan terukur dari misalnya bagaimana dampak-dampak dari pembangunan kepariwisataan pada lingkungan ya. Ini juga yang harus menjadi penguat teman-teman ya. Oke, kemudian misalnya ini sebagai contoh saja nanti identifikasi bencana lingkungannya. Begitu ya. Jadi polusi termasuk polusi cahaya ya teman-teman. Seringkali di daerah objek ya, wah banyak buricak burinong ya Kartika. Padahal itu ternyata menurut teman-teman di MIPA itu bahaya juga ya. Semakin banyak juga cahaya yang diproduksi misalnya ketika kita menggunakan berbagai macam lampu itu, dan itu kan juga polusi cahaya ternyata kan begitu, dan itu sangat tidak disadari dan seterusnya. Jadi teman-teman nanti langkahnya identifikasi ya, ini sebagai contoh saja. eh, Nanti dilihat seperti apa sebetulnya. Jadi sehingga nanti teman-teman akan melihat resiko krisisnya gitu ya. Jadi eh, apa antara resiko dan krisisnya begitu. Ini contoh saja. Ini bisa dibaca nanti oleh teman-teman kelompok sampah, kelompok lingkungan ya, nanti dilihat saja. Dan ini sebagai landasan saya boleh juga dikembangkan ya. Kemudian perubahan iklim ini juga terasa sekali dengan banyaknya alih fungsi lahan, termasuk di Pangandaran di pantai barat ya. Itu kan sudah habis ya pohon-pohon di sepadan pantainya karena dialih fungsi, termasuk kampung turis dan lain-lain begitu kan ya. Nah, ini juga ini merubah iklim karena sekarang itu radius 2 kilo saja itu udah lembab, Elina, itu si tehal itu sekarang itu. Karena kan tidak ada lagi serapan kan pohon, karena langsung angin kan menghempas ke perkampungan. Nah, oke. Bagaimana mitigasinya misalnya nanti, nah ini dari teman-teman nanti yang melihat dari hasil observasi, kira-kira teman-teman memadukan antara teori dan praktis. Maksudnya praktis itu berdasarkan pandangan masyarakat sesuai dengan tema besarnya masing-masing, seperti apa sebetulnya mitigasinya. Oke, kemudian bencana kesehatan. Nah, termasuk juga bencana kesehatan juga tetap bisa dihubungkan dengan kosmologi. Siapa yang bagian kesehatan? Ya. Nah, jadi sama juga ya teman-teman, nanti bencana kesehatan juga bisa melihat dari konsep kosmologinya. Maksudnya apakah orang Pangandaran itu pandangan hidupnya sudah metropolis misalnya gitu, Kartika. Karena berdasarkan nanti Anda bisa dibaca bukunya Yakob Sumarjo tentang kosmologi. Jadi menurut Yakob itu sekali orang Sunda tetap saja dia Sunda. Sekali Kartika orang Batak ya, Kartika ya, dari Batak ya. Nah, tetap saja nilai-nilai Kartika itu walaupun Kartika tinggal lama di Pangandaran. Nah, tapi ternyata ada juga masyarakat yang secara sporadis berubah gitu, Kartika. Nah, kita belum lihat kan nanti kondisi orang Pangandaran itu pandangan hidupnya itu berubah atau tidak gitu. Dan karena ini juga berdampak pada konsep kesehatan dia, konsep sehatnya. Nah, begini konsep sehat orang Pangandaran itu kan orang Sunda. Mereka punya dua konsep, teman-teman, Surya. Jadi satu adalah yang dari Tuhan ya, takdir Tuhan. Kedua, karena manusia. Karena manusia itu dibagi dua. Karena manusia, karena kitanya gini misalnya, Surya tuh nyebelin gitu ya misalnya. Orang bikin jadi cemburu atau jadi benci. Nah, itu pertama. Kedua,
Surya nggak ngapa-ngapain, memang Surya baik, tapi tetap saja misalnya Ridwan benci aja gitu. Nah, maka di Pangandaran kan ada hajat laut, ada hajat lembur. Itu tuh upaya-upaya komunikasi. Bagaimana menekan ya, mengurangi sumber penyakit dari yang manusia itu, Kartika. Jadi kalau kita orang komunikasi akan mudah melihat kalau ritus-ritusnya masih ada, berarti mereka masih memegang konsep kosmologinya. Dan ketegangan sosial berhubungan dengan kelompok yang sosial nanti itu akan bisa kelihatan terukur. Kalau konsepnya dilihat dari ritusnya masih ada, itu biasanya konflik sosialnya akan relatif sedikit. Tapi kalau ritus-ritusnya sudah hilang, maka potensi konfliknya semakin tinggi. Misalnya begitu ya. Termasuk juga dalam konsep kesehatan. Jadi teman-teman harus melihat dulu, lihat bagaimana kosmologi orang sana. Misalnya kok sudah bergeser gitu. Ya, nanti apa itu yang bisa dilihat. Kemudian mulai muncul identifikasi. Setelah itu diidentifikasi. Ini sebagai contoh saja, bagaimana misalnya mereka menyadari bahwa resiko di daerah wisata itu penyakit menular dan seterusnya dan seterusnya. Kemudian juga bagaimana misalnya mereka memahami konsep kesehatan berdasarkan kelokalan. Kadang-kadang kan sekarang itu di kita modern belum, lokal ditinggalkan begitu. Nah, apakah Pangandaran itu posisi di situ atau bagaimana ya? Begitu ya. Dan saya melihat misalnya di jaring media sosial tuh sudah banyak keberanian dari masyarakat Pangandaran tentang kesehatan nih kemarin ya. Baik kesehatan dilihat dari sisi modern juga kesehatan dari sisi tradisional. Saya melihat kemarin tuh saya memantau ikut di grupnya FD-nya Pangandaran. Saya melihat juga misalnya di daerah Sidomulyo ya, banyak ditemukan warga-warga yang kelompok rentan yang sakitnya panjang tapi ternyata tidak tersentuh oleh pihak manapun. Padahal Sidomulyo kan dekat ya dengan ibu kota, tapi ternyata banyak warga yang tadi ya yang bermasalah kesehatan, ada yang paham tentang kesehatan tetapi finansialnya rendah, tapi tidak tersentuh oleh pihak terkait misalnya begitu ya. Oke, kemudian mitigasinya seperti apa? Ini tugas dari kelompok kesehatan. Seperti apa? Setelah diidentifikasi, seperti seperti apa mitigasinya? Ini tentu ini bagaimana kombinasi antara teori dan praktis. Praktisnya maksudnya Anda melihat dari lapangan seperti apa, ya. Kemudian bencana budaya. Nah, sama juga di budaya misalnya tadi ya bagaimana misalnya dengan kosmologinya. Jadi bahwa menurut Yakob Sumarjo Sunda membicarakan tata dunia menurut pandangan mereka. Kalau Sunda ya ini sebagai contoh saja, karena Pangandaran adalah masyarakat Sunda. Sehingga apa eh, walaupun dia menjadi Sunda yang baru, gitu katanya, tetap saja berawal dari kesundaan itu sendiri. Artinya eh, kalau tidak ekstrim, dia itu akan tetap saja sebagai seorang Sunda. Tapi kan kita tidak tahu seperti apa sebetulnya Pangandaran hari ini. Karena ini juga yang sering kali ini yang terlupakan. Sehingga padahal ada perubahan ya, ada perubahan yang revolusioner tentang pandangan hidup dari masyarakat yang ada di sebuah tempat karena memang tidak dikondisikan ya sejak awal, misalnya tadi Pangandaran sebagai daerah wisata tapi ternyata tidak dikondisikan untuk siap gitu ya sehingga tidak terjadi dampak bencana budaya. Nah, kemudian tadi diidentifikasi, kemudian bagaimana apa namanya solusi mitigasinya. Contoh saja dan mudah-mudahan nanti apa teman-teman bisa terus berdiskusi. Semangat ya Kartika, dilanjut untuk saya ingin ada pelaporan dari setiap kelompok seperti apa progresnya. Mangga disilahkan. Oke, mungkin yang ingin saya konsultasikan, kebetulan bagian kesehatan fisiknya Bapak, dengan judul Ancaman Kesehatan Fisik Akibat Aktivitas ATV bagi Wisatawan dan Warga Lokal di Kawasan Pesisir Pantai Pangandaran. Ya. Nah, yang kemudian yang melatar belakangi kenapa kami mengambil topik ini, karena kami melihat bahwasannya Pangandaran sebagai tempat wisata itu seringkali banyak wisatawan yang datang untuk berkunjung dan menggunakan ATV. Seperti yang kita Hmm. ketahui, kalau ATV itu sangat banyak di Pantai Pangandaran disewakan oleh berbagai kalangan
Dan Ya. bahkan dengan pengalaman saya sendiri, Bapak, itu tidak dikenakan batasan usia. Jadi Mhm. ketika wisatawannya bisa dan dipercaya dan bayar untuk mengendarai ATV itu, mereka memberikan begitu saja akses untuk Mhm. menaiki ATV tersebut. Nah, Mhm. kemudian kami juga menyadari bahwa kemudian ternyata ATV di Pangandaran itu tidak memiliki jalur khususnya sendiri. Ini kami Mhm. dapat kemudian, waktu semester 1, kami pernah wawancara dengan, penyewa atau dengan wisatawan yang ada di Pangandaran itu, bahwa mereka mengatakan bahwa kadang pejalan kaki juga terganggu dengan keberadaan ATV ini, karena Mhm. mengambil jalan utama, sehingga sering terjadi kemacetan dan tidak jarang juga terjadi kecelakaan. Nah kemudian, kami ingin menggunakan atau menganalisis, fenomena yang ada, menggambarkan bagaimana kemudian seseorang melakukan dan tidak melakukan perilaku kesehatan itu dipengaruhi oleh keyakinan atau persepsi individu terhadap masalah kesehatan yang dihadapi. Dalam hal ini, jadi akibat ingin menggunakan teori ekologi sosial oleh lingkungan sosialnya. Mungkin Mhm. kami ingin melakukan pendekatan ini dengan melihat bagaimana kemudian orang akan ikut-ikutan mempengaruhi dan tidak pernah melihat orang mengendarai ATV menggunakan helm, jadi mereka, eee, yang meningkat dan menggunakan, lahan ataupun trek tersendiri untuk ATV, Mhm. dan juga kecelakaan akibat ATV tercatat cukup banyak di daerah Pangandaran. Bapak yang kami konsultasikan dan yang hasil temuan sementara yang kami dapatkan, karena kami berencana juga akan mengumpulkan, informasi yang lebih lanjut dengan langsung mewawancarai para wisatawan ataupun para masyarakat lokal yang ada di Pantai Pangandaran yang terkena, dampak atau dari penggunaan ATV sendiri, baik dari kecelakaan atau polusi udara yang disebabkan serta kemacetan lalu lintas yang mungkin terjadi akibat aktivitas ATV di Pantai Pangandaran. Mungkin, begitu Bapak hasil Baik, 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 baik. Terima kasih, untuk masukan kelompok dari, ya, saya pikir, dari kelompoknya kelompok satu ya, adik itu ya? ya betul Bapak. Kelompok satu, Kartika, alhamdulillah, Nazma, Mutiara, ya sama Mutiara ya, teknik saya pikir, sudah punya lebih, sudah cukup komprehensif, tinggal tadi yang terakhir itu, eee apa, rencana teman-teman untuk melakukan ya wawancara itu memang, ya yang penting untuk dilakukan karena tadi juga teman-teman pendekatannya menggunakan teori ekologi sosial saya pikir, cukup ya, cukup tepat. Tetapi tadi sekali lagi bahwa tetap nanti teman-teman kelompok lihat bagaimana pandangan hidupnya ya. Jadi, sekalian saja teman-teman korek seperti apa kira-kira gambaran menurut teman-teman, eee, masyarakat Pangandaran dari informan aja nih ya, jadi supaya tidak nambah waktu lagi, Anda bisa dikorek aja tadi bagaimana konsep pandangan hidupnya dia, apakah sudah bergeser atau tidak, begitu. Ya Bapak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi Terima wabarakatuh. kasih atas kesempatannya untuk kami ada waktu konsultasi ya mengenai topik apa yang bakal kami bahas nanti pada mata kuliah ini. Sebelumnya kami dari kelompok 2, anggotanya saya sendiri Anissa, lalu ada Fania, Reviana, Anggun, dan juga Nova. Nah, temanya dari kelompok kami itu ke sosial ya Bapak. Nah, adapun judul yang kami ajukan itu mengenai ketergantungan masyarakat terhadap pemerintah dan bantuan dalam mitigasi risiko bencana di Pangandaran. Jadi kami ingin tahu dan kami ingin mengulik bagaimana sih ketergantungan masyarakat pada bantuan-bantuan yang diberikan atau solusi yang telah dikeluarkan oleh pemerintah apakah ada atau tidak. Nah, maka dari itu, adapun kami nantinya akan melakukan wawancara terhadap masyarakat pesisir ya khususnya yang terkena.
ketergantungan sosial, lalu ada teori collaborative governance sama teori komunikasi resilience. Mungkin Itu ya Teh. Oke. Eh, saran saya tadi seperti yang di kelompoknya Kartika, eh, tinggal ditambahkan tentang dari sisi pandangan hidup ya, dari kosmologi. Karena begini, kalau masyarakat Pangandaran masih dalam konsep orang Sunda, ya, eh, biasanya dia akan sedikit enggan untuk menerima berbagai bantuan. Karena dalam konsep kosmologi Sunda itu lebih baik memberi daripada di apa daripada menerima begitu. Gitu ya Pina ya. Nanti sama jadi kelompok teman-teman sosial juga melihat ada nggak pergeseran gitu ya. Begitu ya, karena konsep dasar orang Sunda itu kan kewajiban ajasi. Jadi dia tuh bukan hak ajasi tapi kewajiban ajasi konsepnya. Dia itu makanya kenapa ada hajat laut gitu kan, ada apa itu yang kawin cai dan lain itu kan konsepnya tuh konsep berbagi sebetulnya. Tadi Revina ya, gitu ya. Jadi konsepnya tuh mereka tuh berbagi begitu ya. Jadi dalam acara ritus itu di samping menyampaikan tujuan pesan inti ya Kartika, tapi tujuan lainnya adalah melatih mereka supaya mampu berbagi. Berbagi itu tidak harus menunggu dia kaya begitu konsepnya. Dan kenapa ada acara ritual hajatnya? Jadi mereka berpikirnya bisa bertemu begitu. Kalau bertemu itu kan orang yang benci akan mengurangi kebenciannya gitu. Kayak begitu ternyata. Jadi menarik kalau dilihat dari kalau nanti teman-teman mau riset selanjutnya ya. Jadi kalau buat skripsi itu menarik tentang tatanan komunikasi. Jadi dalam acara-acara mereka itu sampai bagaimana misalnya dalam ritual hajat laut itu masuknya kepada kelompok besar, ada kelompok kecil gitu kan, antar persona, interpersona begitu. Jadi mereka sudah melakukan itu dalam upaya tadi. Makanya tadi dalam konsep yang kelompok dua tentang ketergantungan dari bantuan sosial. Nah, nanti teman-teman bisa melihat perubahan konsep hidupnya atau tadi kosmologinya ada tidak gitu. Eh, kalaupun ada ya nggak apa-apa itu fakta kan. Sehingga nanti teman-teman bisa ada rekomendasi ke depan. Kalau ini dibiarkan ya perubahan kosmologinya itu, maka di kemudian hari betul-betul ketergantungan, Reviana. Nah, ketika ketergantungan akan terjadi konflik vertikal maupun horizontal kan, kecemburuan ke warga yang lain yang dapat atau juga suujon ke secara vertikal ke pimpinan kan begitu kan. Gitu ya. Dan itu bisa juga dilihat juga dari grup-grup media sosial yang ada, kita bisa melihat itu. Itu ya. Saya pikir menarik ya ide yang diambilnya tentang melihat ketergantungan dari bantuan sosial ini penting juga ya. Itu baik Baik, kelompok Bapak. 4 ya, silakan Bapak kelompok. sebelumnya izin bertanya, Boleh, ada boleh, satu boleh, boleh. pertanyaan lagi, Bapak. Boleh, boleh. Nah, dari kami ini kan tadi udah sempat Bapak singgung ya, terkait ada pergeseran tradisi, contohnya tuh di hajat laut. Nah, kami tuh dari awal juga pengen ngambil di hajat laut, kan kalau di hajat laut itu pasti di tempat destinasi wisata di Pangandarannya banget kan Ya, ya, ya. Bapak. Hanya saja kami tuh terkendala dengan siapa pelaku yang bisa kita wawancara untuk hajat laut ini, Bapak. Karena dari kami sendiri kita tidak punya channelnya gitu, Bapak. Nah, gampang caranya berarti gini nih, nggak apa-apa nih untuk teman yang lain untuk masing-masing kelompok. Nanti secara teknis nanti diskusi ya langsung dengan saya. Jadi contoh di kelompok ini hajat laut. Berarti kalau secara formal teman-teman itu ke dinas dua ya. Nanti kalau ke dinas pariwisata dan ke dinas kebudayaan. Kita sudahi saja pertemuan dan untuk pertemuan lanjutannya. Jadi silahkan bisa digunakan di pertemuan besok untuk konsultasi langsung seperti ini ataupun tidak masalah. Tinggal nanti dikomunikasikan oleh ketua kelas. Itu aja barangkali. Sekali lagi harapan saya, walaupun ini sebagai ajang latihan, mudah-mudahan teman-teman mengerjakannya dengan tulus hati supaya hasil karya teman-teman walaupun sederhana bisa berdampak pada masyarakat. Apalagi
moto Unpad kan Unpad berdampak ya. Unpad unggul, apalagi itu. Terus yang ketiga berdampak. Jadi mudah-mudahan dari karya tugas kelas ini bisa berdampak untuk masyarakat. Ya, demikian anak-anakku. Sekali lagi terima kasih. Kita tutup dengan membacakan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Semoga sehat selalu dan semoga sekali lagi apa yang dikerjakan oleh teman-teman bisa bermanfaat untuk masyarakat ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Demikian materi yang dibahas pada pertemuan ini dengan harapan mahasiswa mampu melakukan sebuah analisis terkait dengan resiko dari analisis krisis dan darurat di di ruang publik. Dalam kesempatan ini kami fokus pada studi kasus di lingkungan Pangandaran yang menjadi daerah pengembangan pariwisata. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.